Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat biasa dan awam mencoba mencermati tentang masalah kehidupan sehari-hari, apalagi tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hingga kami juga tak luput mencermati pesta demokrasi yang sedang berlangsung, yang cukup ramai dibicarakan, diperbincangkan dalam percaturan politik yang selama ini terpampang luas di semua media, baik itu media cetak, media televisi, maupun yang paling tajam dan hiruk-pikuk yang tersebar di mana-mana adalah media sosial yang begitu sangat masif. Pembahasannya juga bervariasi yang menggambarkan carut-marut percaturan politik yang diawali oleh elit-elit penguasa dengan tanpa aling-aling, tanpa rasa malu, memamerkan tingkah yang kurang elegan, kurang baik sebetulnya. Kalau kita mau menilik dan melihat untuk orang-orang yang akan mencontoh, terutama generasi dan yang juga langsung ditanggapi miris oleh para elit-elit, baik yang di lingkaran kekuasaan maupun yang berada di luar lingkaran kekuasaan, pakar-pakar dari segala bidang atau disiplin ilmu yang juga asik mengomentari yang mirisnya dengan hal-hal yang sangat vulgar dibicarakan untuk saling menghujat. Inilah bagian dari kompetisi dari elit-elit yang saya katakan tadi, di luar ataupun di dalam lingkar kekuasaan. Mereka saling memberikan statement-statement yang nadanya sangat kurang elok didengar sebetulnya sebagai orang-orang yang punya etik dan punya nalar. Tapi ya, bagaimana tidak ada perubahan walaupun sudah melampaui batas kewajaran, dan pihak-pihak yang membuat aturan-aturan yang semaunya memang juga tidak punya etika untuk memberikan perhatian kepada masyarakat pada kondisi-kondisi tertentu yang mengangkangi kekuasaan. Kami sebagai masyarakat awam juga sangat terpengaruh dan juga menyayangkan kepada masyarakat luas secara sadar maupun tidak sadar. Sudah semakin jauh terbawa untuk kadang-kadang menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan energi yang berdemo dan menghujat. Ya, ini mungkin harus agar petinggi-petinggi elit-elit mungkin mendengar bagaimana mahasiswa maupun sivitas akademisi
dosen-dosen, dan guru-guru besar yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi inilah kondisi terus tanpa ada usaha yang juga masif untuk sedikit berubah dan mau bernapas kepada hawa yang bersifat konstruktif sebetulnya dalam mengurus negara ini. Walaupun kita hanya menyaksikan dan berusaha untuk membedakan mana yang benar sebetulnya dan mana yang salah tentang pengelolaan negara ini secara politik dan secara kebijakan, mana yang memihak, yang berperan sebagai penyelenggara negara, atau mungkin jadi negarawan, penyelenggara negara yang negarawan. Ini apakah agak miris? Mungkin kepentingan yang berbaur, bahkan kepentingan golongan, atau mungkin kepentingan oligarki yang mereka tidak punya etika berbisnis. Kalau memang itu untuk kepentingan bisnis mereka, hingga dapat mempengaruhi kebijakan. Nah, ini yang mempengaruhi kebijakan, yang pada ujung-ujungnya akan sangat berpengaruh kepada kehidupan bernegara. Dan tentunya juga akan berpengaruh kepada masyarakat luas. Hingga pengaruh itu kepada penyelenggara kepentingan dan penyelenggaraan demokrasi seakan tergambar membuat masyarakat banyak yang jauh dari kesan jurdil. Di mana-mana akibat dampak dari kesulitan ekonomi, masyarakat yang dipolitisir tanpa sadar, mulai calon yang atau pileg legislatif tingkat kabupaten, kota, provinsi, DPR RI juga, apalagi aroma kurang sedap pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Semua berpolitik, atau mungkin politisasi yang semua sudah menjadi rancu dengan caranya masing-masing untuk merebut simpati, walaupun dengan cara yang tidak wajar dan beretika. Atau mungkin mereka juga bahkan menghalalkan berbagai cara demi kepentingan golongan maupun kepentingan elektoral, pribadi, bahkan kepentingan yang disebut nepotisme, yang tidak lagi mengindahkan norma-norma dan aturan yang ada, yang sangat terasa pada masyarakat luas masalah harga-harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali di tengah kesulitan masyarakat yang semakin berat, apalagi menjelang dan masuk bulan puasa. Ya, mudah-mudahan usaha para pemangku kekuasaan tentunya memiliki kepekaan dan mempunyai rasa empati agar rakyat bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Bahkan yang lebih ironis lagi, para elit dan para ketua-ketua partai yang sibuk bertransaksi politik, atau mungkin sudah diiming-imingi jabatan menteri pada kabinet yang akan datang. Padahal juga itu kan belum tentu, sehingga mereka tanpa sadar berlomba-lomba untuk mendekati penguasa yang seakan membuat aturan sendiri
tanpa memperdulikan lagi norma-norma yang ada. Sementara sudah banyak yang memberikan masukan-masukan secara sehat, mengingatkan tentang aturan bernegara yang semestinya. Bahkan parahnya lagi mereka seakan tutup mata dan tutup telinga terhadap kondisi yang ada. Ya, apakah ini memang nasib golongan yang termarginalkan? Semoga saja kita masih berharap dan berdoa agar ada perubahan yang lebih baik. Mungkin demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.